Di depan saya saat ini sudah ada produk baru dari Charge, yaitu tipe Bycat ya. Kalau secara desain kita lihat ini mempunyai desain yang sangat minimalis sekali, simple tapi sporty ya. Oke, kita akan langsung spill aja dari pertama kita lihat bentuk desain lampunya itu seperti huruf U ya, atau seperti salah satu binatang ya kalau kita lihat ya. Sudah ada DRL-nya, kita lihat melingkar dari kiri ke kanan. Kita lihat di sini lampunya sudah full LED dengan terdapat lampu sen di sebelah kirinya. Dia desainnya memanjang lurus ke atas. Kemudian kita langsung beralih ke bagian bawah. Di sini terdapat shock breaker teleskopik. Kemudian dia dibalut dengan spakbor yang cukup ramping. Dan sayangnya ini dudukan platnya saya kira sangat mengganggu ya. Karena kayak sedikit agak maksa gitu. Tapi kalaupun taruh di atas juga bingung ya. Kira-kira bagus apa kagak. Jadi sangat disayangkan sekali. Harusnya posisi platnya bisa ditaruh di yang lebih elegan ya. Oke, kita lanjut ke bagian bawah. Di sini terdapat mata kucing. Kemudian pada bagian depan di sini menggunakan velg racing dengan palang 8 dengan ring 16 dibalut dengan profil ban 90/80 ya. Kita lihat jadi cukup nyaman kalau untuk di perkotaan. Kemudian kita beralih ke bagian samping kanan. Di sini terdapat sebuah rem cakram yang sudah CBS tentunya ya. Jadi ini sangat bagus sekali untuk menambah fitur keamanan dalam berkendara Anda. Oke. Kita lanjut ke bagian samping. Kita lihat bodinya itu sangat ramping sekali. Buat slap slip tuh enak banget kayaknya. Nggak berat gitu. Nah, pada bagian kanan kirinya di sini ada terdapat crossbar berupa besi yang sangat tebal. Nah, ini cukup tebal ya. Jadi dia berada di sebelah kiri dan kanannya untuk melindungi pengendara dari benturan pastinya ya. Dan kita lihat di sini terdapat deknya yang cukup lumayan besar untuk berkendara Anda. Dan posisinya kalau kita lihat juga ini sangat pas ya, jadi nggak terlalu tinggi karena baterainya terdapat di dalam bagasi, jadi bukan di bawah sini ya. Jadi ini sangat pas sekali untuk orang Indonesia. Oke, kita lanjut ke bagian samping. Di sini terdapat sebuah dudukan pijakan kaki belakang. Jadi dia nggak ada push tab-nya ya, cuma ada seperti karet ini untuk pijakan kaki belakang atau boncengers-nya ya. Kita lihat di sini desainnya sangat maco sekali, sangat garang sekali ya. Kita lanjut ke bagian shock breaker. Nah, pada bagian shock breaker di sini menggunakan single atau monoshock ya di bagian kiri saja. Jadi di bagian kanannya nggak ada shock breaker, hanya di bagian kiri ya, bukan di tengah. Jadi di bagian kiri saja untuk shock breaker belakangnya. Kemudian kita lihat di sini terdapat cover swing arm yang terbuat dari plastik yang cukup tebal. Kemudian kita lihat lagi di sini terdapat sebuah hugger atau mudguard berpadu langsung dengan spakbor belakang, dia sampai belakang panjang ya. Dan ini berbahan besi ya. Dan kemudian ini bahannya plastik ya. Oke. Jadi hugger atau mudguard ini tentunya untuk melindungi bagian mesin belakang dari kotoran air atau cipratan air ya, atau dari debu-debu yang dari ban belakang gitu. Kita lanjut ke bagian rem belakang. Sudah disematkan rem cakram. Jadi untuk rem cakram di bagian depan dan belakang ya, dan sudah CBS. Kemudian pada bagian power dinamonya ini menggunakan hub drive 4000 watt
dengan jarak tempuhnya 80 km untuk satu baterai. Dan kalau Anda membeli yang dua baterai, berarti Anda bisa menempuh jarak 170 km. Wow, keren, jauh sekali ya, seperti itu. Dan infonya, untuk tipe terbaru ini sudah disematkan fitur fast charging ya. Jadi hanya butuh waktu 0 sampai 40 menit untuk sampai ke 80% saja. Keren ya. Ini dia menggunakan ring 14 dengan profil ban 90/80. Jadi beda dengan yang di depan, itu menggunakan ring 16 ya. Kita lanjut ke bagian belakang. Di sini terdapat sebuah dudukan plat nomor, kemudian terdapat sebuah lampu plat nomor, dan di sini terdapat sebuah lampu rem yang sangat cantik sekali ya. Desainnya flat aja, minimalis, dan berbentuknya seperti huruf U ya, dan full LED tentunya ya. Ini keren-keren. Kemudian kita beralih ke bagian atas sedikit. Di sini terdapat sebuah behel atau rear carrier kalau kita bilang ya, untuk box tambahan bila Anda membutuhkan barang bawaan tambahan ya. Ini lubang bautnya nih seperti itu. Dan ini bahannya besi tebal ya, sangat kuat. Oke, kita lanjut ke bagian joknya. Di sini terbuat dari kulit sintetis yang cukup tebal dan saya kira cukup empuk ya. Dan ini kalau saya lihat bisa boncengan untuk 4 orang sih muat nih. Iya kan? Karena lebar, panjang, apalagi sampai belakang nih, bisa muat 4 sampai 5 orang nih. Itu kerennya dari Charge nih. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke bagian bawah. Nah, di sini karena di bagian samping kanannya dia menggunakan single arm. Nah, jadi sangat terlihat jelas pada bagian samping kanannya, bagian ban, itu terlihat jelas sebuah pelek racing yang seperti laba-laba ya kalau kita lihat ya. Mencengkram power dinamonya ya, sangat powerful dan terkesannya lebih gahar gitu ya. Dengan model seperti ini memudahkan kita pada saat ketika ban bocor, ini memudahkan untuk penggantian ban atau ketika ada masalah dengan bagian velg atau bannya atau power dinamonya. Jadi ini sangat memudahkan sekali untuk kita untuk menyopot velg atau bannya gitu. Jadi ini sangat keren sekali nih, dan terlihat sangat liar, dia sangat terekspos dengan jelas bagian ban belakang ya, karena menggunakan swing arm single tadi ya. Pada bagian hand grip, kalau saya pegang ini agak sedikit keras sih, gitu ya. Jadi kurang lempuk sedikit lah, seperti itu ya. Kemudian di sini ada tombol engine cut off, ada mode berkendara 1, 2, dan 3. Nah, pada 1 ini mode eco, mode 2 itu model normal, dan mode 3 ada mode sport ya. Dan di sini terdapat mode gigi mundur ya, seperti itu. Kita lanjut ke bagian stang kiri, terdapat sebuah lampu jauh, lampu dekat. Kemudian lampu sein kiri dan kanannya, seperti ini. Dan ada tombol klakson di bawah. Oke. Nah, kita akan coba mode berkendara 1 ya. Speednya dapat berapa? Oke, kita lihat. Kita gas, mode 1. Ini mentok di 46 km per jam. Kita lanjut ke mode 2. Oke. Kita gaspol, ini mentok sampai di 57 km per jam. Kita lanjut lagi ke mode 3. Mode sport, kita lihat. Ini sampai di 78 km per jam. Tentunya ini tanpa beban ya. Nah, oke. Oke, kita lanjut ke bagian tengah panel instrumennya. Di sini terdapat indikator baterai, ada 2 baterai ya. Yang satu baterai 20%, yang satu lagi 65%. Di sini ada range-nya atau ada odometer yang digunakan, dan ini ada speedometernya. Oke.
Kita lihat ini lampu sen kiri, lampu sen kanan ya. Jadi panel instrumennya sangat minimalis sekali ya, tapi keren sih. Kita lanjut ke bagian bawah. Di sini ada logo V-Motor ya, karena ini branding dari V-Moto kita lihat. Kemudian pada bagian bawah kita lihat di sini ada kunci. Anak kuncinya masih manual dan ada keyless juga seperti ini. Kemudian di sini terdapat hook atau gantungan. Dan di sini untuk pijakan kakinya cukup nyaman. Jadi terdapat sebuah motif-motif karet timbul ya untuk tidak licin seperti itu. Dan di sini terdapat sebuah port charging kalau kita lihat untuk pengisian dayanya. Nah, seperti itu. Oke, demikianlah tadi review singkat kita mengenai Charge by Cat. Kesimpulannya adalah motor ini menggunakan power dynamo 4000 watt dengan baterai itu 74 volt 30 Ah. Dan dengan satu baterai ini dapat menempuh jarak sejauh 85 km. Kemudian apabila menggunakan dua baterai, dia bisa menempuh hingga 170 km. Dan fitur terbaru dari motor ini adalah bisa menggunakan fast charging 6000 watt. Jadi mengisi daya 0 sampai 80% itu hanya dalam waktu 30 menit saja. Motor listrik Charge by Cat untuk satu baterai dibanderol dengan harga Rp29.880.000. Sedangkan untuk dua baterai dibanderol dengan harga Rp37.880.000. Jadi silahkan sobat sekalian dipilih aja mau yang tipe short range atau yang long range ya. Tergantung budget kalian masing-masing. Oke, demikianlah review singkat kita di Charge by Cat hari ini. Sampai ketemu lagi, salam.